wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Kang Ulu di channel. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga semuanya sehat selalu dan limpah rezekinya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya mau jalan-jalan ke arah Bandung teman-teman. Ya, kita jalan-jalan lagi ke arah Bandung dan kita mulai perjalanan kita dari ini kantor Dinas Bina Marga nih, Jalan Raya Bandung. Ini daerah Tung Turunan ya, sebelum jembatan Cisokan. Nanti di depan kita ketemu dengan jembatan Cisokan itu teman-teman. Ini yang ada tuh di atas patung stum ya. Itu arah Cianjur ke sana teman-teman, arah Cianjur, dan itu arah ke Bandung ya. Dan kemana saya hari ini diikuti saja di video berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, nah kita jalan-jalan ke arah Bandung lagi teman-teman. Dan di sini sekali lagi kita akan melintasi jembatan Cisokan teman-teman. Nah, jembatan Cisokan ini dulu menjadi salah satu sejarah ya, ketika terjadi pertempuran antara Indonesia dengan Belanda atau dengan Sekutu ya, saya lupa nih. Cuman di sini dulu terjadi pertempuran di zaman penjajahan yang dulu jembatan ini. Jadi sebelah kanan itu ada jembatan kereta api dan ini jalan untuk mobil dan motor. Dan teman-teman kalau bisa lihat sebelah kiri ini ada, di sini dulu ditemukan beberapa bunker ya teman-teman. Meskipun memang tidak utuh ya, karena bagian dalamnya sudah kena runtuhan ya, kena longsoran, sudah nggak bisa dimasuki. Tapi bekas-bekasnya di luarnya tuh masih ada. Nanti kapan-kapan kita main ke situ teman-teman. Jadi bekas-bekas pintu bunkernya masih ada. Cuman kita tidak bisa masuk ke situ karena bagian dalamnya sudah dipenuhi oleh tanah teman-teman, karena terkubur sekian lama tuh. Nah, itu jembatan Cisokan itu salah satu sejarah yang ada di Kabupaten Cianjur teman-teman. Ini adalah Kecamatan Ciranjang teman-teman. Jadi sebelah kanan kita bisa lihat itu proses Ciranjang, sebelah kiri ini ada kaum Ciranjang, Cedabung Ciranjang Kumpul. Ini kotanya ya, Kecamatan Ciranjang itu kotanya di sini. Jadi kalau kita melintas dari Cianjur menuju ke Bandung, kita lewat sini, nah pasti ngalamin macet di sini teman-teman. Apalagi kalau hari-hari libur biasanya wah macet sini. Sekarang sih rada mending ya. Karena simpangan untuk masuk ke wilayah dalam sana, ke Ciranjang dalam sana, ini dialihkan lewat sini teman-teman, di yang motor ini. Jadi kalau sana di simpangan yang dekat Polsek itu. Dan teman-teman, ini daerah Sipon namanya ya, kalau arah ke Bandung itu daerah Sipon namanya. Dan di depan itu ada simpangan teman-teman, ada simpangan Sipon, dimana kalau kita ke arah yang kanan itu ke daerah Bojong Picung ya. Kalau ke daerah ke kiri itu ada tempat wisata, sebetulnya ke Cirata, cuman daerahnya ini daerah Calincing namanya teman-teman. Dan di daerah Calincing yang ada di situ namanya Pasir Nangka ya, namanya Kampung Pasir Nangka. Nah, di situ adalah kampung Kristen terbesar yang ada di Cianjur, dan katanya teman-teman, di daerah situ adalah kampung dengan gereja terbanyak bahkan se Asia Tenggara teman-teman. Karena setahu saya gitu ya, dulu ya zaman saya masih suka main-main ke daerah situ, itu ada sekitar 17 gereja yang ada di daerah Calincing itu teman-teman. Jadi itu di Cianjur sendiri, atau mungkin katanya sih sampai ke Asia Tenggara ya, bahwa dalam kampung Calincing di Pasir Nangka itu adalah
kampung Kristen terbesar gitu. Karena mungkin bukan berdasarkan jumlah penduduk ya, mungkin saja berdasarkan persentase jumlah penduduknya. Nah, cuman memang kalau buat saya pribadi itu saya nyebutnya kampung Bhinneka Tunggal Ika ya. Di situ keberagaman terjadi ya teman-teman, ada keberagaman di situ, dan memang sejauh yang saya dengar tidak pernah terjadi konflik di daerah situ, meskipun ada perbedaan agama dalam satu kampung yang jumlahnya signifikan. Ya, kampung Bhinneka Tunggal Ika tuh kayak gitu. Teman-teman, nah ini kita masuk ke kampung Cipayem teman-teman, desa Cipayem ya. Ini sudah masuk kecamatan Haurwangi, kabupatennya masih Cianjur teman-teman. Nah ini daerah Cipayem, di depan sana kita melintasi rel kereta teman-teman. Jadi untuk jalur kereta yang melintasi Kabupaten Cianjur itu ada satu kereta yang masih beroperasi teman-teman. Jadi keretanya beroperasi melayani rute Cianjur Sukabumi dan Cianjur sampai ke Cipatat ya teman-teman, Cipatat Bandung Barat. Jadi ada kereta yang warawiri dari Cianjur ke satu kereta tuh, saya nggak tahu namanya apa ya, saya nggak tahu kereta Lodaya apa kereta Siliwangi gitu ya. Nah Siliwangi saya nggak tahu, lupa lagi namanya mana. Jadi yang jalur kereta ini depannya yang kalau ke arah kanan tuh arah ke Cianjur teman-teman, kalau yang ke kanan ke kiri itu arah ke Bandung ya, ke Cipatat teman-teman. Dan stasiun Cipayem ada di sekitaran sini teman-teman, di sebelah kanan saya kurang lebih sekitar 50 meteran ke arah kanan. Cukup ramai lalu lintas hari ini teman-teman. Ini adalah bukan libur ya, tapi memang lumayan padat nih. Teman-teman, ini adalah bekas tol Citarum ya, bekas tol Citarum. Jadi jalan ini sekarang sudah dibebaskan ya, dulu waktu zaman saya kecil. Nah ini adalah jalan tol teman-teman. Jadi kalau yang sudah mau bayar untuk melintas dari Cianjur ke Bandung, kalau sudah mau bayar itu ambil yang arah kanan teman-teman, yang ke jembatan lama yang kemarin ada di video saya. Nah jalur ini dulu berbayar teman-teman. Jadi seingat saya tuh dulu kalau mobil itu Rp500 dan motor itu Rp700 ya, seingat saya teman-teman dulu. Jadi kalau misalkan jalan kita mau jalan ke Bandung nih, kalau lewat sana kan agak jauh ya, jadi lewat jalan sini yang cenderung lebih dekat itu berbayar teman-teman. Jadi kalau motor seingat saya cuma Rp300 dan mobil Rp500, dan itu saya lupa tahun berapa pastinya dicabut pemberlakuan tarif berbayarnya dan dibebaskan, mungkin karena sudah balik modal ya gitu ya. Jadi udah nggak bayar lagi nih sekarang gitu kan, sekarang udah nggak bayar lagi teman-teman. Gue paling murah nih di zaman Soeharto nih, di zaman Pak Presiden Soeharto ini paling murah. Jadi mobil itu cuma bayar Rp300 dulu nih, karena emang jaraknya cuma dekat. Kalau ini sekitar berapa ya, berapa kilo ada kali, 10 kilo nggak nyampe mungkin ya, sekitar 7 atau 8 kilo nih perasaan saya mah. Nih guys, kita cari tempat istirahat dulu dah di rest area sana ya teman-teman. Nah ini adalah surganya
tempat orang panas dalam nih. Jadi di sini jika teman-teman nyari obat panas dalam, nah di sini pusatnya teman-teman. Pusat obat panas dalam di sini. Nah di sini di kiri kanan ini teman-teman bisa lihat bahwa jauh ya di kiri dan kanan jalan teman-teman. Jadi di sini memang disediakan khusus untuk penjual cincau teman-teman. Jadi teman-teman yang merasa menderita panas dalam, silakan mampir ke sini, nikmati sepuasnya obat panas dalam paling alami yang ada di Jalan Citarum ini teman-teman, di apa namanya jembatan Citarum ya teman-teman, sekitar jembatan Citarum. Nah ini perbatasan antara Cianjur Bandung teman-teman di jembatan ini. Kita mampir ke rest area ya teman-teman. Kita mampir ke sini deh. Oke teman-teman, kita sudah nyampe di rest area Citarum ya teman-teman. Di sebelah sana kita bisa lihat jembatannya, jembatan Citarum teman-teman. Yang dulunya gerbang tol itu ada di sebelah sana. Nanti kita jalan-jalan ke sana karena ini hujan. Saya berhenti dulu di rest area di sini teman-teman. Dan rest area Citarum ini sekarang sedikit berbeda ya, lebih sepi teman-teman, mungkin karena ya kondisi ekonomi negara kita tuh sedang tidak baik-baik saja sekarang, jadi ya sepi ya gitu teman-teman gitu. Mudah-mudahan sering waktu tambah ini ya, tambah rame lagi ke sini, pariwisata menggeliat lagi sehingga banyak lagi yang mampir ke rest area Citarum ini. Nah, ini kelapa muda dulu teman-teman. Ini ada si tetehnya. Teteh lagi hamil. Tapi masih bisa ngupas kelapa. Insya Allah bisa kene. Sekarang mah rada sepinya tehnya ke rest area teh. Ya, ayo. Tapi Sabtu Minggu mah rame. Alhamdulillah kemarin rame, dah libur kan? Libur panjang mah, amun libur panjang mah ramenya. Iya. Gitu. Jadi kita minum es kelapa dulu di sini lah, minum kelapa muda dulu teman-teman sambil istirahat sambil nunggu hujan reda. Nanti kita lihat ke jembatannya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang mampir ke rest area Citarum teman-teman, kalau dari area Cianjur berarti ambil yang sebelah kanan. Silakan mampir ke warung Teh Dedah ya di sini nih. Tuh, yang paling pojok pokoknya mah ini view-nya enak teman-teman. Ini view-nya ke Sungai Citarum nih. Kita lihat ke sini nih, view-nya ke Sungai Citarum nih. Dan Citarumnya sekarang udah bersih ya, nggak sekotor dulu tuh. Tuh teman-teman, nih view-nya dari sini kita bisa lihat Sungai Citarum tuh. Sana. Enak ya. Jadi kalau teman-teman yang melintas ke arah Bandung dari arah Cianjur, silakan mampir ke rest area Citarum yang sebelah kanan dan mampir di warung Teh Dedah di paling pojok teman-teman ya. Gitu sambil lihat Sungai Citarum tuh kayak gini.
Oke teman-teman, sudah lihat kan videonya, seperti itu kondisi jembatan Citarum sekarang ini teman-teman, dan rest areanya. Jadi sejak beberapa puluh tahun lalu tuh memang fungsi Citarum sebagai jalan tol itu sudah lama dicabut ya. Jadi sekarang gratis. Dan alhamdulillah di eranya KDM sekarang semakin tertata, semakin rapi, semakin bersih teman-teman ya. Nah, alhamdulillah ya. Semoga ini masih terjaga terus ke depannya sehingga membuat Jawa Barat makin cemerlang teman-teman ya. Jadi menuju ke Jawa Barat istimewa ya. Dibersihin lingkungannya semuanya. Jangan hanya tempat-tempat yang besar, tapi di lingkungan sekitar kita dulu, di sekitar rumah teman-teman. Jangan lupa selalu dibersihkan ya. Tuh. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Saya Mayus pamit untuk Tukang Luling Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.